warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Tetap jaga kesehatan dan semangat untuk anak ibu. Baiklah, pada materi kali ini ibu akan memberikan materi mengenai kaidah kebahasaan teks prosedur. Pada minggu sebelumnya kita sudah membahas mengenai struktur teks prosedur. Ibu hanya akan sekedar mengingatkan saja bahwa struktur teks prosedur itu ada 3. Yang pertama adalah bagian tujuan, kemudian yang kedua adalah bagian material, dan yang ketiga adalah bagian langkah-langkah. Baiklah, pada materi kita kali ini, kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks prosedur yang pertama adalah menggunakan kalimat imperatif, interrogatif, dan deklaratif. Baik, ibu akan menjelaskan. Imperatif adalah kalimat perintah. Misalnya contoh pada teks memasak mie instan, di situ ada pada kalimat tuangkan. Nah, itu adalah salah satu contoh dari kalimat imperatif. Kemudian deklaratif itu adalah kalimat yang memuat mengenai pernyataan. Pernyataan yang fungsinya di situ memberikan informasi atau berita. Kemudian kalimat interrogatif berarti di situ berisi mengenai kalimat pertanyaan yang tentunya mengacu pada langkah-langkah. Kemudian kaidah kebahasaan yang kedua menggunakan urutan langkah. Jadi urutan langkah ini bisa kita lihat di tata cara memasak mie instan. Nah, di situ ada urutan langkah yang pertama sampai urutan langkah yang ke-9. Nanti kalian bisa buka kembali teks kita cara memasak mie instan sebelumnya. Jadi tata cara yang pertama sampai pada tata cara yang ke-9 itu termasuk di dalam urutan langkah. Kemudian kaidah kebahasaan yang berikutnya lagi, yang ketiga adalah mengacu pada kata benda dan partisipan. Kata benda itu kalau di dalam teks kita sebelumnya bisa berupa piring mungkin yang digunakan, kemudian mie instan. Partisipan adalah orangnya yang terlibat di dalam teks prosedur tersebut. Kemudian berikutnya setelah yang pertama tadi adalah menggunakan kalimat deklaratif, interrogatif, dan imperatif, kemudian yang kedua menggunakan urutan langkah, kemudian yang ketiga menggunakan kalimat atau mengacu pada kata benda dan partisipan, kemudian yang keempat itu adalah konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah konjungsi waktu. Misalnya contohnya kemudian, setelah itu. Nah, itu termasuk dalam konjungsi temporal. Satu lagi itu adalah kata kerja atau verba. Misalnya contohnya memasak. Nah, itu termasuk di dalam kata kerja atau verba.